Oke, selamat malam pada semua peserta seminar pada hari ini. Puji Tuhan kita bisa sama-sama kembali ikut di dalam seminar kesehatan dan semoga seminar ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin katakan satu ungkapan dan ungkapan ini cukup bagus ya. Ketika kita muda, kita mencari uang sebanyak-banyaknya. Betul kan? Tapi ketika sudah tua, kita menggunakan uang kita untuk mencari kesehatan. Bahkan mungkin sampai habis. Ya, ungkapan ini ada benar ya, memang benar ya, hal itu sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita ini pasti mengingini hidup sehat sampai tua, betul kan? Tapi seiring waktu, kita tidak dapat menghindari keadaan kita ketika usia semakin bertambah. Misalnya fungsi organ semakin lemah. Juga dalam hal ini, tulang dan persendian kita juga menurun fungsinya. Nah, hari ini kita akan membahas khusus tentang sendi. Jadi kita akan fokus membicarakan tentang sendi. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari seminar ini sehingga bisa mengurangi ya atau kita bisa memperbaiki masalah pada gangguan sendi. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut dan mengenal pembicara kita pada hari ini, Dr. Nahum ya, kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengar seminar tentang tata laksana gangguan pada sendi. Kami bersyukur Tuhan kirimkan Dr. Nahum untuk bisa menolong kita mengerti dan bagaimana mengatasinya. Tuhan tolonglah seminar ini, biarlah sinyal Wi-Fi yang kami gunakan boleh baik, berjalan baik, juga penjelasan dari dokter yang bisa dimengerti oleh setiap kami, dan setiap kami juga diberikan konsentrasi, pengertian, sehingga kami bisa menjaga kesehatan kami. Tuhan, pimpinlah seminar kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Engkau, tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkatilah seminar ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar penjelasan, saya akan membacakan tentang CV dari dokter kita hari ini, ya, Dr. Nahum ya. Bentar ya, saya share screen dulu. Nah, ini dokter ganteng kita nih, Dr. Nahum ya, dia diploma Siptek spesialis kedokteran olahraga. Saya juga baru dengar ini ada dokter spesialis olahraga. Nah, tentu sudah banyak pengalamannya ya. Dr. Nahum itu sebagai dokter spesialis kedokteran olahraga bekerja di Klinik Utama Medifit Jakarta, Serafim Medical Center Gading Serpong. Beliau lulus di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan tahun 2009 dan fakultas spesialisnya diselesaikan di Fakultas Universitas Indonesia, Prodi Kedokteran Olahraga lulusan 2019. Wah, pengalamannya cukup banyak ya sebagai dokter tim sepak bola Persita Tangerang 2021 sampai 2022. Lalu tim dokter Asian Games 2018 di Jakarta ya. Lalu sebagai tim dokter klasik International Open Taekwondo Championship 2018 di Malaysia. Wah, banyak sekali pengalaman yang sudah Dr. Nahum lakukan ya, dan saya tidak akan berlama-lama ya. Tapi sebelum itu kita
saya ingin menjelaskan kepada setiap peserta bahwa kita akan fokus membicarakan tentang persendian, ya. Nah, tentang penyakit pada persendian. Sakit sendi ini dapat dialami oleh siapa saja, ya, baik muda, tua, ya, bisa mengalami sakit sendi. Nah, sakit sendi ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Apakah bisa penyakit sendi itu dihindari? Kalau sudah sakit, apa yang bisa kita lakukan? Nah, saudara, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan dengarkan penjelasan dari Dr. Nahum. Silakan, Dr. Nahum. Terima kasih kepada Ibu moderator yang cantik ini, Ibu. Saya panggil Lausetienli ya, Ibu Neni Kristela. Saya panggil Lausetienli. Terima kasih untuk perkenalannya. Pertama-tama saya mengucapkan shalom, selamat malam kepada rekan-rekan semua di dalam Yesus Kristus. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak rekan-rekan mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan seminar kesehatan ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya nanti mungkin ada bahasa-bahasa medis yang mungkin kurang bisa dimengerti, tapi tidak apa-apa, nanti bakal ada tanya jawab ya, ada sesi tanya jawab. Kalau mau lebih paham, saya akan mencoba menjelaskan secara awam ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara awam saat presentasi. Oke, kita mulai langsung saja ya. Untuk ini saya izinkan saya share screen dulu. Pertama-tama, apakah suara saya jelas? Jelas, dokter. Jelas ya? Oke, baik. Jelas. Oke, saya coba ini. Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah. Oke, baik. Saya akan mulai ya. Jadi tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh moderator kita, Lausetienli, terkait dengan pendahuluan ya mengenai ini. Ada beberapa pertanyaan ya. Kita sering kali orang awam merasa bahwa sakit sendi itu mirip dengan sakit tulang, rematik gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu tepat? Apakah itu tidak tepat? Apakah sama ataukah tidak gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gangguan sendi itu? Yang kedua, nah orang sering ngomong ada namanya pekapuran sendi. Ya, ada yang namanya radang sendi, ada penyakit rematik. Itu apaan sih? Ya, kita mau mempelajari hal tersebut. Yang ketiga, bisa dihindari nggak gangguan sendi tersebut? Yang keempat, kalau memang bisa kita hindari atau kita kurangi, bagaimana mencegahnya? Kalau sudah kena, bagaimana kita mengatasinya? Ya, mungkin ini gambaran yang akan kita gali di dalam seminar kesehatan ini, sehingga semoga dengan seminar ini bisa membawa manfaat buat pendengar semua di tempat ini. Oke, kita mulai saja dengan sendi. Nah, jadi di sini ada hal yang harus kita bedakan antara sendi dengan tulang. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sisi kanan ini mungkin saya tidak tahu apakah terlihat, saya punya pointer. Ini kita punya rangka, ini tulang rangka kita ya, dari kepala, leher, dada, segala macam. Ini yang kita katakan tulang. Ya, yang gampangnya kalau kita makan KFC, makan McD, itu ada tulang ayam ya, tulang ya, bone. Nah, tapi sendi itu adalah gabungan atau penghubung dari dua tulang tersebut. Jadi sendi bahu umpamakan berarti sendi antara lengan dengan pundak gitu. Nah, ini namanya sendi bahu. Ada lagi sendi leher, ada lagi sendi panggul, ya, ada lagi sendi lutut, sendi ankle, sendi siku, ya, itu yang namanya sendi. Jadi sendi itu berdefinisi sebagai penghubung antara dua tulang atau lebih. Apa fungsinya sendi? Sendi memiliki fungsi yang pertama, menahan tulang pada posisinya. Seperti kita engsel, ya, engsel pintu. Sendi bayangkan salah satu contohnya seperti engsel pintu. Kalau tidak ada engsel pintu, ya roboh dia punya pintu. Ya bisa bayangkan lengan kita kalau tidak ada sendi bisa copot, ya.
Yang kedua, sendi itu yang memungkinkan pergerakan. Kenapa pintu ada engselnya? Supaya dia bisa buka tutup, bisa bergerak. Jadi sendi itu meningkatkan fleksibilitas dari gerak kita. Jadi penting banget nggak sendi? Penting ya. Nah, sekarang ada tipe sendi. Ya. Jadi sendi itu ada yang sifatnya bergerak, ada yang sifatnya tidak bergerak. Ya, di sini gambarnya saya hanya mengambil yang bergerak. Kalau sendi yang tidak bergerak, contoh salah satunya itu ada di tulang tengkorak sini di atas. Ya, jadi tulang tengkorak kita itu kalau pernah perhatikan itu kayak ada garis-garis, yaitu sutur. Ya, itu namanya sinartrosis. Itu artinya tuh ada sendi, berarti kan menggabungkan dua tulang, tapi dia minimal sekali pergerakannya atau sama sekali tidak bergerak. Ada juga tulangnya gerakannya terbatas. Contoh apa? Ini tulang belakang. Ya, gerakan tulang belakang itu terbatas. Sendi ini, sendi dada nih, sementara kita bilang ini tulang dada, sternum dengan tulang selangka nih atau belikat ini terbatas gerakannya. Ya, tapi ada yang namanya sendi gerak. Sendi gerak ini which is sendi yang bergerak cukup luas ya, minimal satu atau dua gerakan. Nah, tipe-tipe sendi ini hanya gambaran umum saja. Yang paling utama pertama adalah namanya ball and socket. Jadi bentuknya seperti bola dan kantong. Nah, itu contohnya di sendi bahu dan sendi panggul. Kalau kita menggerakkan bahu sama panggul, itu kan luas banget ya. Kita bisa ke depan, kita bisa split ke samping, kita bisa ke belakang, ya kita bisa muter-muter. Nah, itu sendi yang paling mobile. Nah, karena sendi ini paling mobile, biasanya juga paling sering mengalami masalah ya sendi ini. Apakah dislokasi, pergeseran sendi, antar dia bisa cedera di situ, mengalami kerusakan dan segala macam. Nah, sendi kedua yang sering kita lihat adalah sendi hinge. Nah, ini yang dinamakan sendi engsel. Contohnya ada di mana? Ada di sendi lutut dan sendi siku. Ya, sendi ini khasnya adalah gerakannya hanya satu, menekuk dan membuka. Ya, seperti itu. Dan masih ada 4 sendi lain yang tidak perlu saya jelaskan karena tidak terlalu penting untuk saat ini kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambaran sendi lutut. Jadi ini yang putih-putih ini proksimal artinya atas, distal ini artinya bawah. Ini jadi sendi paha, tulang paha, ini tulang kering ya. Kalau kita lihat dari sisi samping, ini gambaran singkat saja. Ini otot ya, ini otot paha depan, ini otot paha belakang, hamstring dan quadriceps kita bilang. Nah, yang dimaksud sendi itu yang ini, lingkungan area di tengah ini nih. Nah, di sini ada yang putih namanya cartilago atau tulang rawan. Gampangnya kalau kita makan tulang ayam, bagi orang yang suka bersih tuh makannya. Nah, pasti tahu nih, setelah dagingnya kita makan, di ujung tulang itu biasanya ada yang putih-putih, lembut-lembut gitu ya. Kita bilangnya tulang muda ya. Nah, itu namanya tulang rawan atau cartilago. Kemudian yang kita perlu lihat lagi, di sini ada ini namanya kapsul sendi ya. Ini yang warna ini ya. Jadi ada kapsul sendi. Di dalam kapsul sendi ini ada cairan sendi. Ya, pelumasnya istilahnya olinya. Oke? Nah, terus di daerah sini namanya ada subchondral bone. Kenapa ini penting? Biar nanti kita lebih memahami pada kasus radang sendi apa yang terjadi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita katakan ada satu penyakit sendi yang paling sering ditemukan, baik itu orang tua maupun anak muda, itu yang namanya osteoartritis. Ya, osteo itu artinya tulang. Artro ini, artritis asal katanya dari arto artinya sendi, tis ini artinya radang. Jadi radang sendi pada tulang. Ya, peradangan tulang rawan sendi bentuk paling umum. Ya, kita bisa lihat ini kaki kanan, lutut kanan ini normal, ini tulang paha, ini tulang kering.
Ini tempurung lutut. Ini yang kita katakan tulang rawan, bisa kita lihat ini halus licin ya. Nah, dan ini ada jarak antara dua tulang. Namun kita lihat di sisi samping ini yang sudah berat, pertama bengkak. Ya, kita lihat sisi kulitnya dari luar bengkak. Terus ini sudah nggak karuan nih. Timbul tonjolan-tonjolan kasar. Ini yang bikin sakit. Nah, ini yang namanya osteoartritis ya. Nah, bahasa awam ya osteoartritis itu adalah pekapuran sendi. Sendi apa aja yang bisa terkena? Semua sendi bisa terkena. Tapi yang terutama sendi-sendi yang biasa menopang berat badan. Atau sendi-sendi yang bisa angkat beban yang berat. Ya. Contoh paling sering adalah lutut. Ya, sakit lutut. Terus pinggul, tulang belakang, dan tangan. Ini yang cukup sering. Ya. Kita lanjut. Nah, ini gambaran yang lebih khas. Melibat osteoartritis, apa sih yang terjadi pada pekapuran, gitu kan? Nah, tadi kan kita sudah belajar sedikit anatomi mengenai sendi. Osteoartritis ini melibatkan terjadi perubahan tulang rawan. Masih ingat tadi tulang rawan yang saya bilang kartilago, atau yang kalau kita makan tulang ayam itu yang warna putih-putih tadi itu, kita lihat di sisi kiri ini yang normal, warnanya bagus ya, halus, tapi pada kasus osteoartritis apa yang sudah berat, ini terjadi kerusakan, pecah-pecah seperti ini. Ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada tulang subkondral? Nah ini bisa terbentuk kista, ya, bisa terbentuk ini, namanya osteofit nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kayak ada tonjolan duri-duri nih, ini ya. Kadang di ronsen, kalau yang sudah pernah mengalami pasti tahu, dikasih tahu dokter, ini sudah ada duri-durinya nih. Nah, itu terjadi karena kerusakan, karena dia, ya bayangkan kayak kita kena besi antar besi, ya kita bergesekan terus-menerus, tidak ada pelindungnya, lama-lama rusak, karatan, gitu. Ya. Terus kita lihat juga apa namanya ini membran sinovialnya, kapsul sendi dan membran sinovialnya juga rusak. Ini yang normal seperti ini sudah nggak karuan bentuknya. Ya, ini baru early stage. Kalau sudah yang late, nah ini kita bentuk kista macam-macam, dia lebih berat kasusnya. Ya, ini masih yang early. Kalau memang kita ada di posisi sini, jangan sampai kita ke arah yang di bawah. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang faktor resikonya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah pekapuran sendi ini bisa dihindari atau tidak? Sayang sekali jawabannya tidak bisa dihindari. Yes. Tidak bisa dihindari bukan berarti tidak bisa kita cegah atau memperlambat terjadinya pekapuran. Ya, konsepnya harus kita rubah. Jadi tidak bisa dihindari, kenapa? Karena osteoartritis tadi yang kita sudah lihat gambarannya, itu sebagian besar disebabkan karena penuaan, proses aging, di mana setiap orang pasti akan mengalami penuaan, ya, sel-selnya jadi makin lemah, otot-ototnya makin lemah, mungkin kita jadi kurang bergerak atau kena riwayat jatuh, ya. Tapi ada hal-hal, ada faktor risiko di dalam dunia kesehatan itu kita selalu bagi menjadi dua faktor risiko. Ada yang sifatnya bisa dimodifikasi atau bisa diubah, ada yang tidak bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah faktor risiko, contohnya apa? Usia, ya tidak mungkin kita usia 50 mau balik ke usia 20, tidak mungkin. Ya, jenis kelamin juga kita tidak bisa rubah. Kalaupun mau sampai rubah kelamin pun tetap tidak merubah esensi dari jenis kelamin asal. Yang ketiga, ras. Ya, kita tidak bisa merubah ras kita. Genetik kita tidak bisa rubah. Tapi ada hal-hal yang bisa kita rubah. Nah, kita coba lihat dari gambar ini, faktor risiko, 7 faktor risiko yang sering menyebabkan terjadi osteoartritis pada lutut. Yang pertama adalah usia lanjut, lansia ya, di atas 50 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Oke. Cuman kalau dalam penelitian lebih banyak kemana?
tidak ada, sama saja ya, laki-laki sama perempuan sama saja. Yang kedua adalah ini excess weight ya, jadi overweight ataupun obesitas. Kenapa? Kalau hal ini bisa kita pikirkan secara logika ya, kita bayangkan saja lutut itu menahan beban kita besar sekali, apalagi ketika kita turun tangga, naik tangga, berjalan ya. Kalau di atas lutut itu berat, which is perut kita berat ya, banyak lemaknya, kita malas bergerak, itu akan memperberat celah antar sendi ya. Itu kita bisa bayangkan secara logika. Nah, ini ada perhitungannya BMI di atas 23. Apa itu BMI? Body Mass Index, indeks massa tubuh. Nah, Bapak Ibu bisa ngitung nih, cara paling gampang indeks massa tubuh adalah berat badan kita dibagi tinggi badan di dalam meter pangkat 2. Ya, contoh, berat badan saya 50 kilo, tinggi saya 150 cm. Jadi BMI-nya berapa atau IMT-nya berapa? Berarti 50 kilo dibagi 1,5, karena kan dalam meter. Tinggi kita 150 cm, berarti di dalam meter 1,5. Jadi 50 kilo dibagi 1,5 pangkat 2. Dapatlah hasil. Nah, kita menjaga untuk orang Asia yang dikatakan berat badan normal atau berat badan ideal kalau IMT atau BMI-nya itu sekitar 18,5 sampai 22,9. Ya, sekali lagi, yang dikatakan IMT normal untuk orang Asia adalah 18,5 sampai 22,9. Jadi kalau di bawah 18,5 kita katakan underweight, di atas 22,9 kita sudah katakan overweight. Sedangkan kalau obesitas, kalau body mass index ya, BMI-nya di atas 25. Oke? Nah, hal ini bisa kita rubah nggak? Bisa, ya dong. Kita bisa atur pola makan kita dan macam-macam sehingga berat badan turun. Ini ya, resiko yang kedua. Yang ketiga, kalau dia punya riwayat cedera, umpamakan dia pernah jatuh kena lutut, dia pernah jatuh kena pinggul, dia pernah jatuh kena siku, kena bahu, itu bisa ke depannya bisa berisiko terjadi osteoartritis. Yang keempat, genetik bentuk tubuhnya sudah begitu. Contoh mungkin pernah lihat kaki orang yang bentuknya O, ya, atau yang X, ya, atau yang kakinya panjang sebelah, macam itu genetik, kita tidak bisa rubah. Yang kelima, nah ini yang sering berlutut, ya, contoh umpamakan ibu rumah tangga yang suka mengepel dengan berlutut atau duduknya suka berlutut, ya, jadi kan ada tekanan di lutut. Nah, itu juga lama-lama bisa memperparah terjadinya osteoartritis. High impact physical activity jelas ya, kalau memang kita sering pakai itu sendi, berlari, olahraga, bola, memang ada resiko meningkat. Tapi nanti kita akan jelaskan, bukan berarti kalau kayak gini kita nggak boleh olahraga atau latihan fisik, salah. Justru salah satu treatment terbaik osteoartritis adalah latihan fisik ataupun olahraga. Oke? Dan masih banyak lagi ya untuk faktor risiko, tapi ini yang utama. Sekarang kita bahas tentang klasifikasi. Nah, ini ada gradingnya nih. Jadi kita semua di seluruh kedokteran itu memakai paling sering namanya Kellgren-Lawrence Grading Scale untuk pekapuran sendi OA. Ini yang dikatakan grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Ya, kita bisa lihat yang ekstrim adalah grade 1 ini normal. Ya, nggak ada apa-apa nih. Bagus ya, licin kita bisa perhatikan. Licin. Tapi ketika grade sudah mulai grade 3 apalagi grade 4, lihat dia namanya kissing bone. Ya, kita bisa lihat bahwa ini sudah nyatu nih antara tulangnya atas dengan tulangnya bawah. Ya, bisa kita bayangkan betapa sakitnya ketika ini bergerak. Yang kedua, kalau kita perhatikan benar-benar ini grade 1 ini kan halus ya. Kalau kita perhatikan ini sudah grade 3 atau grade 4, ini mulai ada tonjolan nih. Kecil ya, ini tonjolan-tonjolan, terus ininya mulai lebih tidak rata.
Ya, ini yang katakan osteofit. Ini cuman gambarnya masih bagus ya. Kalau yang ronsen yang beberapa pasien kita yang di kedokteran pasti pernah melihat banyak yang osteofit ya. Jadi kayak duri-duri di celah-celah. Oke, lanjut. Nah, ini tanda dan gejalanya. Nah, apa sih dok? Tandanya apa sih itu gejalanya? Ya, nah kita di kedokteran itu kita bedakan antara symptoms dengan sign. Apa sih bedanya simptom dengan sign? Simptom ini gejala, sign ini tanda. Ya, jadi kalau simptom ini apa yang dirasakan oleh si pasien, ya. Sedangkan tanda adalah apa yang ditemukan oleh si dokter atau si pemeriksa, gitu ya. Nah, kita bisa lihat pada kasus OA yang pasti adalah yang pertama adalah nyeri sendi. Yang kedua, kalau dia sudah mulai rada berat, dia biasanya akan kaku sendinya. Nah, khasnya pada OA, kalau kita bicara OA lutut terutama, dia kaku di lutut pada pagi hari. Jadi waktu bangun, dia kaku tuh, sakit. Udah sakit, kaku sendi lututnya. Tapi di bawah 30 menit, dia sudah bisa beraktivitas. Ya. Terus biasanya dia bisa dua sisi, kiri kanan, bisa satu sisi. Oke. Yang ketiga ada namanya crepitus. Crepitus itu apa? Jadi kalau kita nekuk lurus, bunyi krek, krek, krek gitu ya. Mungkin teman Bapak Ibu pernah, oh bunyi ya lutut saya ya. Nah, hati-hati juga, mungkin saja sudah mulai ada OA. Yang keempat, terjadi perubahan sendi. Nah, biasanya kita lihat orang-orang yang sudah usia lanjut, bentuk kakinya berubah tuh ya. Dari yang lurus, bentuknya rata-rata bentuknya O kakinya. Yang kelima, ada gangguan fungsional. Jadi dia yaitu naik turun tangga sakit, dia nggak mampu lebih cepat, mau turun mobil nggak enak, macam-macam, terganggu fungsinya. Nah, tanda yang ditemukan dokter tadi, ketika dokter memeriksa, ada rekrok-rekrok, ya, terus ada pergerakan yang terbatas, ada tenderness, artinya nyeri tekan. Kalau dia ada bengkak nih lututnya, atau apapun lah ya, sendi yang mengalami OA itu udah bengkak, ya pasti ada nyeri tekan, tenderness itu nyeri tekan. Ada peradangan baik itu tulang ataupun jaringan lunaknya, pincang jalannya, ada perubahan bentuk, deformity, terus hangat, ya, terus nggak stabil dia punya sendinya, dan bisa ditemukan kalau yang parah, kalau dia nggak mau bergerak adalah muscle atrophy, which is ototnya itu jadi mengecil dan lemah. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tata laksananya bagaimana? Kita lihat, yang selalu kita perhatikan adalah first line treatment. Ya, yang paling utama adalah edukasi. Ya, edukasinya apa? Nah, ini yang bisa kita pelajari. Kita kasih tahu tadi faktor risikonya ke teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita. Kalau gemuk ya diturunkan berat badannya, ya. Terus kalau umpamakan suka yang ekstrim-ekstrim, hati-hati, mungkin pakai pelindung lutut, pakai pelindung macam-macam. Terus juga yang ketiga, kita kasih tahu bahwa penting loh untuk latihan fisik, ya, dan lain sebagainya. Oke, itu edukasi. Terus yang kedua, latihan. Exercise itu latihan fisik itu penting-penting banget. Kenapa? Karena latihan fisik itu bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot. Otot itu sebagai pengganti bumpernya dari sendi. Kalau kita punya mobil, kan itu pasti ada shock breaker-nya ya. Nah, shock breaker itu ditopang oleh bantalan sendi. Yang kedua, diperkuat dengan otot. Jadi kalau tadi kita lihat kasus OA di mana bantalan sendi sudah mulai tipis, bahkan rusak, hancur, nggak ada kalau yang berat. Kalau tidak ada pelindung lain, ya sudah, makin beratlah gejala OA-nya tersebut. Ya, sama weight control. Kalau ini semua sudah kita lakukan, tidak membantu, ini mau nggak mau harus ke dokter. Ke dokter kita akan berikan obat, ya, obat nyeri. Apakah itu bentuknya dari yang ringan paracetamol,
NSAID, steroid, bahkan nanti ada beberapa obat yang saya akan tampilkan di sini yang sifatnya bisa membantu. Tapi ini semua atas rekomendasi dokter. Dan kita lihat di sini bukan hanya yang farmakologikal aja, tapi ketika berada di farmakologikal, dia harus juga ada ini, first line treatment-nya ini. Jadi ini tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau sudah melakukan ini, tapi tetap saja nggak membaik, satu-satunya adalah dengan operasi, ya, which is itu mahal, ya, biayanya mahal. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang orang menanya, dok, bagaimana dengan glukosamin dan kondroitin? Nah, ini saya mendapatkan salah satu studi, ya, terutama di Eropa, kita lihat di sini bahwa glukosamin, kondroitin, ataupun kedua suplemen ini ketika digabungkan, diteliti dibandingkan dengan ini, Celecoxib ini adalah obat anti nyeri yang cukup bagus, dia tidak mengganggu lambung, atau placebo. Jadi dibandingkan 3 nih, ada orang pasien yang dikasih ini, glukosamin, kondroitin, ada yang dikasih anti nyeri, Celecoxib, ada yang dikasih placebo. Placebo itu jadi kayak obat yang nggak ada isinya gitu loh, obat penyaru lah, tapi nggak ada isi gitu ya, nggak ada efek. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Pasien yang diresepkan obat, baik itu ini glukosamin, kondroitin ataupun yang Celecoxib, dalam jangka pendek sakitnya berkurang, ya, 6 bulan dibandingkan hanya yang menerima placebo. Jadi dua-duanya punya efek lah untuk menekan nyeri. Terus apalagi yang kita lihat secara garis besar, yang menerima suplemen itu tidak ada improvement dalam fungsi, ya, ataupun knee pain, walaupun bukti mengatakan ada small group. Jadi ada kelompok kecil yang terbantu loh sebenarnya severe pain-nya loh, tapi di sini overall rata-rata tidak. Nah, ini jadi kayak ada 2 jawaban yang bertolak belakang. Yang satu bilang ada, yang satu tidak. Ya. Nah, juga di Eropa kita lihat di sini bahwa fungsinya ternyata bagus loh pakai glukosamin dibandingkan tidak. Nah, hal ini bisa terjadi banyak faktor. Yang pertama, tiap pasien itu beda. Ya, beda penyembuhannya, beda tingkat rasa sakitnya, beda kasusnya. Yang kedua, dosisnya mungkin berbeda-beda. Yang satu glukosaminnya berapa persen atau berapa miligram, yang satu dalam penelitian yang lain berapa miligram, mungkin berbeda. Cara minumnya kapan, berapa kali sehari, macam-macam beda. Jadi masih pro kontra lah istilahnya. Nah, tapi kalau dari saya, ya silakan saja, silakan pakai. Kalau memang Bapak Ibu menggunakan ini glukosamin, kondroitin, dan hasilnya saya membantu, dok, lutut saya jadi enakan, nggak kaku, silakan, tidak apa-apa, gitu ya. Jadi toh tidak ada efek samping yang berat dari penggunaan ini, silakan saja dipakai. Tapi kalau yang Celecoxib atau anti nyeri itu saya tidak anjurkan terus-menerus, apalagi steroid itu tidak boleh terus-menerus. Itu justru akan semakin memperberat nantinya dan akan mengganggu lambungnya dia. Oke, kita lanjut. Nah, karena saya sebagai spesialis kedokteran olahraga, jadi saya juga menekankan ke latihan fisik untuk osteoartritis, ya. Jadi orang yang mengalami pekaturan, biasanya sendi, lutut, atau panggul, biasanya takut tuh, dok, boleh nggak sih jalan, boleh nggak sih saya nggak mau latihan aerobik. Padahal penting latihan aerobik, ya, jangan lupa latihan aerobik penting supaya kita jangan sampai terkena serangan jantung. Kita bisa menjaga berat badan kita, karena untuk menurunkan berat badan utamanya adalah latihan aerobik. Sedangkan kita lagi sakit sendi. Nah, gimana caranya? Sebenarnya bisa banyak cara, gitu. Yang pertama ya udah pasti ya usahakan konsultasi ke dokter olahraga atau dokter rehab yang lebih paham. Kalau aduh saya lagi nggak ada waktu konsultasi, dok, ya gimana, dok, ada ide atau tips nggak? Ya kita lihat kalau dia OA-nya adanya di lutut, nah kita tidak sarankan untuk dia olahraga yang sifatnya lompat-lompat ataupun yang berlari, itu jangan dulu.
Jadi yang kita sarankan adalah dia olahraga yang sifatnya lutut tidak terlalu terbebani. Contoh apa? Sepeda, ya bersepeda, tapi dengan tinggi saddle, tinggi panjang pegangan dan segala macam yang sesuai ya. Jadi ada ilmunya sendiri. Juga berenang boleh, ya. Chair exercise boleh, ya. Jadi kayak jalan di tempat tapi sambil duduk itu silakan. Itu banyak kok gerakan latihan aerobik ya, tidak harus lari ataupun lompat-lompat. Latihan kekuatan otot ini sudah harus wajib dilakukan, terutama otot yang berada di atas dan di bawah dari si sendi tersebut. Jadi kalau umpama OA-nya OA lutut, ya berarti kita harus latihlah otot paha, baik depan belakang ataupun otot otot betis. Ya. Juga latihan fleksibilitas. Fleksibilitas itu seberapa mampu otot memanjang sehingga pergerakannya pun makin luas. Nah, ini ya tadi saya tulis, jangan takut latihan beban atau aerobik. Latihanlah sesuai dosis atau anjuran yang disampaikan dokter. Dokter nanti akan memberikan terapi ataupun resep latihan berdasarkan FITT. Apa itu FITT? F itu frekuensi, I itu intensitas, T yang pertama itu tipe olahraganya, T yang kedua adalah time, waktunya. Jadi umpamakan frekuensi 5 kali seminggu, 3 kali seminggu, yaitu F. I itu intensitasnya, sedang, ringan, berat, itu kita nilai. T-nya, tipenya, oh sepeda dulu ya, Bapak kayaknya sih nggak bisa nih untuk treadmill, sepeda dulu. Atau berenang dulu kalau di rumahnya ada kolam renang atau di apartemen kan bisa dipakai. T yang satu lagi, oh Bapak sekali olahraga durasinya nggak usah banyak-banyak, 15 menit dulu, nanti meningkat jadi berapa. Nah itu semua atas regimen dokter ya atau dokter rehab ataupun dokter olahraga. Terus jangan lupa lakukan pemanasan selalu ya, lakukan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelah latihan. Pemanasan itu biasanya kita lakukan dengan stretching yang dinamis. Pendinginan itu biasanya kita lakukan stretching yang statis. Nah, bagaimana kalau lagi nyeri nih, lagi meradang? Nah, kalau bisa hindari latihan yang membebani tersebut. Tapi kan tadi saya bilang, ketika nyerinya nyeri lutut, tapi ketika berenang kan boleh-boleh saja, ya jangan dipakai untuk berlari, melompat, ya. Dan diobati nih nyeri meradangnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Sebenarnya banyak bisa kita lihat di internet. Ini bisa beberapa contoh ya. Di sini ada namanya knee flexion ya. Jadi kakinya ditekuk. Ini hamstring stretch. Jadi kita stretch bagian paha belakang. Ini kita belajar untuk mobilisasi ini sendinya biar lebih fleksibel. Ini hip extension untuk melatih otot hamstring sama bokong. Duduk bangun kursi ya atau naik turun tangga, dan masih banyak. Ini hanya salah satu contoh, kita tidak terserah mau mengikuti yang mana, intinya adalah melatih otot yang ada di atas dan otot yang ada di bawah dari sendi tersebut. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini dari berbagai jurnal kita bisa lihat. Jadi tai chi, yoga, sepeda, berjalan kaki, akuatik, latihan di air, kolam, latihan beban dan juga neuromuscular training ini sangat disarankan untuk pasien dengan OA, ya. Oke. Nah, sekarang mengenai injeksi sendi. Ini ranahnya dokter, tapi saya hanya kasih gambaran saja ya, gambaran supaya Bapak Ibu lebih tahu lah, oh ada toh ya ternyata apa sih yang diinjeksi gitu ya. Sebenarnya ada banyak, asam hyaluronat, ada apa. Ini cuma saya kasih yang cukup baru-baru nih. Gitu ya, mungkin kalau injeksi steroid mungkin udah sering dengar Bapak Ibu. Injeksi ada namanya proloterapi, itu pakai gula, itu mungkin juga sudah beberapa pakai. Nah ini yang terbaru nih, ada yang pakai spifermin, ada yang pakai PRP, jadi darah kita diambil, tadi ambil plasmanya, tadi disuntikin kembali, juga ada pakai stem cell, ya sama pakai TPX 100. Ini diharapkan
Ini yang baru-baru ini bisa memperbaiki untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah coba berulang-ulang injeksi ataupun pengobatan, tidak ada perbaikan, tapi belum mau operasi. Bisa dicoba dengan ini. Tapi ini harus rekomendasi dokter. Nah, kalau tadi sudah kita lakukan, faktor resikonya tadi kita udah ubah ya. Jadi kita udah turunin berat badan, kita sudah latihan, macam-macam, kita sudah minum obat, kita sudah minum suplemen, lah kok masih juga nyeri dan makin berat, mau nggak mau dilakukan pembedahan. Nah, ini ada banyak cara, ada pakai artroskopi. Artroskopi itu jadi kayak dimasukin teropong, ada kameranya. Debridement itu dibersihin tuh, dia punya serpihan-serpihan kerusakannya tuh dibersihin. Juga ada artroskopi menisektomi, jadi bantalan sendinya kayak dipotong. Ada namanya high tibial osteotomy, tulangnya ada yang dikikis, ada unicompartmental knee replacement sama total knee replacement. Nah, mungkin ya Bapak Ibu sering dengar itu total knee replacement ya, atau penggantian sendi lutut total, itu yang paling sering dilakukan. Nah, ya, ini pembahasan mengenai yang pertama, yang paling sering namanya osteoartritis. Kalau ada pertanyaan bisa dicatat, ya, bisa disampaikan nanti secara langsung atau ditulis di chat, nanti moderator akan bantu. Ya, kita lanjutkan dahulu ke radang sendi yang kedua. Ini yang kita katakan rheumatoid arthritis. Oke, tadi yang pertama namanya osteoartritis, yang kedua namanya rheumatoid arthritis. Nah, ini yang kita katakan penyakit rematik. Ya. Nah, rheumatoid arthritis itu apa? Peradangan sendi jangka panjang yang disebabkan karena autoimun. Nah, kalau kita lihat gambar di situ, ini yang sudah berat kasusnya. Kita lihat di sini ada bentuknya jadi bengkok-bengkok, entar ada swan neck deformity ya, jadi tangannya sendi-sendinya bentuknya seperti leher angsa, entar bisa ada tonjolan-tonjolan ya di sendi-sendi tangan biasanya rheumatoid arthritis. Nah, ini faktor resikonya ya, tadi masalah imun. Nah, dia bisa merokok ternyata karena agent ataupun ya semacam patogen yang berada di udara, mungkin air polutan, infeksi dari virus, parvovirus, gaya hidup, kurang olahraga, ataupun terlalu berlebih, dietnya ya yang tinggi, daging, gula, garam, nah itu bisa memicu reaksi autoimun. Nah, salah satu bentuk autoimun itu adalah rheumatoid, menyerang sendi. Itu dari faktor environmental. Juga ada faktor dari tubuh si pasien itu sendiri. Contoh dia memang punya riwayat alergi, dia punya riwayat imunnya terganggu, genetiknya, hormonnya, epigenetik, macam-macam. Nah, ini harus diperiksa satu persatu sebenarnya kalau mau secara teliti untuk semua kasus autoimun termasuk rheumatoid arthritis. Nah, gejalanya banyak karena tadi saya bilang rheumatoid arthritis sebagai disebabkan karena autoimun, dia gejalanya tuh kayak sama-sama, demam, lelah, depresi, mulutnya kering, berat badannya turun, sakit-sakit sendi. Nah, tapi ada hal yang saya mau kasih tahu. Nanti ada sih sebenarnya perbedaan antara OA dengan rheumatoid arthritis. Nah, kalau pada rheumatoid arthritis, penyakit rematik, biasanya khasnya dia ada di tangan, sendi-sendi tangan ya, sama sendi jari-jari kaki. Nah, yang kedua, artritis biasanya menyerang wanita lebih besar dibandingkan pria ya. Yang ketiga, pada artritis ini dia biasanya mengenai dua sisi tangan. Kan tadi saya pertama kalau masih ingat Bapak Ibu tadi saya bilang osteoartritis biasa nyerangnya satu sendi ya, nggak selalu dua. Tapi kalau rheumatoid arthritis lebih banyak dua sendi. Jadi kanan kiri simetris bilateral. Yang keempat, rheumatoid arthritis itu juga ada kakunya nih pagi hari, tapi dia biasanya lebih dari 30 menit. Jadi kalau tadi dia di bawah 30 menit itu lebih ke arah OA biasanya. Kalau di atas 30 menit, aduh bisa 1 jam nih dok kaku.
itu lebih kemungkinan ke rheumatoid arthritis. Terus kadang juga bisa dijumpai kemerahan, bengkak, sendinya, dan macam-macam. Pemeriksaan penunjang, tes darah, juga kita ronsen, ya ini bisa dilihat, nanti bisa dibaca saja ya tes darah apa saja. Nah, pengobatannya pertama pasti obat anti radang. Ya, juga ada ini di MARDS namanya disease modifying anti rheumatoid drugs. Ini sebalik-balik lagi rekomendasi dokter ya. Nah, ini bisa kita lihat perbedaannya antara OA dengan RA ya. Tadi sudah saya jelaskan secara garis besar, yang satu nyerangnya satu sisi, yang satu nyerangnya dua sisi. Yang satu pada OA lebih banyak di hip, knee, lower back yang sifatnya membebani berat, dia menahan beban berat, sedangkan kalau rheumatoid arthritis lebih banyak di jari tangan, pergelangan, dan kaki. Ya, kita lihat yang ketiga bahwa laki-laki atau perempuan pada RA lebih banyak yang perempuan dan lebih lama dan lebih muda usianya. Kan tadi kalau OA lebih banyak usia tua ya. Kalau RA biasanya dimulai dari wanita usia muda. Ya. Nah, ini ada saya tidak menyebutkan merek karena ini ada satu, tapi ada satu obat yang mengandung dua ini. Nanti bisa Bapak Ibu cari sendiri karena saya tidak dibayari sponsor ataupun tidak memperkenalkan suatu sponsor obat tertentu. Tapi ini salah satu pengobatan terbaru ya. Jadi kita tidak hanya mikirnya glukosamin, kondroitin, tapi ternyata ada namanya UC2 ini, undenaturated type 2 collagen, di mana ini merupakan kolagen tulang rawan dada ayam yang tidak terurai. Nah, kegunaannya apa? Kita bisa lihat dia bisa memperbaiki kekentalan dan fungsi sendi, cairan sendi. Dia bisa menstimulasi merangsang pertumbuhan tulang rawan, menghambat enzim yang merusak tulang rawan sendi, dan juga memperbarui cairan sendi. Ya, namanya UC2. Ya, juga ada namanya MSM, metilsulfonilmetan, di mana ini suplemen nutrisi yang aman dan efektif mengatasi rasa sakit dan peradangan pada pasien osteoartritis. Kegunaannya apa? Dia bisa meningkatkan mobilitas tulang sendi, memperbaiki dan mengurangi rasa sakit pada tulang sendi, menghambat degenerasi tulang rawan ya atau kartilago tadi, menurunkan kejang otot di sekitar sendi, dan dia aman untuk pencernaan. Jadi kesimpulannya, gangguan sendi bisa menyerang siapa saja dan lokasinya di mana saja. Gangguan sendi tidak dapat dihindari, namun risikonya dapat dikurangi dengan gaya hidup sehat, menjaga berat badan, dan latihan fisik. Tata laksana gangguan sendi bersifat multifaktorial, tidak bisa berdiri sendiri. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan, bisa dibantu moderator atau bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Nahum. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu panjang, lebar, dan rasanya cukup jelas ya. Tapi kalau ada yang masih kurang jelas, ada yang mau menanyakan yang berhubungan dengan gangguan sendi, kita akan berikan kesempatan. Waktu kita seminar pada hari ini, kita akan selesai jam 9 ya. Jadi kira-kira 1 jam ya. Saya kasih kesempatan bisa melalui chatting atau hand raise ya. Atau bisa langsung juga boleh ya. Langsung ke Dr. Nahum. Oke. Mungkin ada yang sudah mau bertanya? Saya mau deh, Bu. Ya, silakan. Iya. Ibu siapa ya? Saya Levi. Oh, Ibu Levi, silakan Bu Levi. Ya. Selamat malam, Dr. Nahum. Saya mau menanyakan 2 hal. Satu, kalau kita minum glukosamin, apakah itu tidak mempengaruhi, ada yang bilang kan mempengaruhi jadi diabetes gitu ya? Apakah benar seperti itu? Kalau memang seperti itu, berapa lama jangka waktu kita untuk bisa minum glukosamin? Yang kedua, saya pernah mendapatkan saran untuk minumnya jangan glukosamin tapi nosel. Tapi setelah saya coba nosel itu, ternyata menyebabkan diare. Memang sih di dokter bilang bahwa itu untuk beberapa orang tuh tidak cocok gitu loh.
menurut dokter ini nosel ini sebenarnya aman nggak ya dok? Karena memang waktu saya minum sih memperbaiki, jadi nyeri saya tuh berkurang gitu. Itu 2 pertanyaan saya, Dokter Nahum. Terima kasih. Oke, selamat malam dan terima kasih Bu Levi untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya langsung jawab saja. Yang pertama terkait glukosamin. Ya, seperti namanya memang glukosamin. Jadi ada gulanya juga ada proteinnya di situ. Di mana memang karena ada gula, ya bisa saja gula darah ada meningkat gitu ya. Tapi balik-balik lagi kan kita di dalam hidup, maksudnya kita tetap butuh gula sih, Bu Levi. Ya, maksudnya kita tidak usah takut selama tidak over yang diminum sesuai dosis dan memang sesuai kebutuhan, ya itu menurut saya tidak apa-apa gitu ya. Karena apapun yang kita konsumsi itu semua pasti ada plus minus, maksudnya ya kayak obat. Ya tidak bilang obat itu 100% aman kan tidak ya, tapi kalau memang membantu glukosamin itu dengan harapan dengan glukosamin itu dia bisa meningkatkan produksi cairan sendi gitu, ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya tidak perlu terlalu takut dengan jadi diabetes, tidak. Ya diabetes itu biasanya terjadi karena kronis, gaya makan kita tidak mungkin. Kalau kita gaya hidup sehat, tidak ada genetik, maksudnya gaya hidup sehat itu kita rajin olahraga, kita makan makanan yang tidak tinggi karbo, ya tidak tinggi gula, macam-macam. Gara-gara glukosamin jadi diabetes, kemungkinan kecil sekali untuk terkena diabetes, jadi cukup aman. Tapi balik lagi tadi, seperti yang saya bilang, dari penelitian-penelitian ada, masih pro kontra, maksudnya ada yang bilang membantu mengurangi nyeri atau memperbaiki gerak sendi, tapi ada juga yang tidak, ya tidak apa-apa. Jadi kalau tidak mau dikonsumsi juga tidak masalah sih Bu Levi, gitu ya. Kalau memang rasanya nggak ada manfaat, ya ngapain juga kita keluar duit untuk hal yang tidak ini kan, gitu. Tapi kalau ke arah diabetes saya rasa tidak, walaupun memang pasti ada gulanya. Yang kedua terkait dengan nosel tadi, ini saya coba lihat nosel ini isinya diaserin. Nah, diaserin ini cara kerjanya dia sebenarnya menghambat. Jadi gini, nyeri itu kan mekanisme pertahanan tubuh ya. Jadi di mana nyeri itu timbul karena ada sel-sel nyeri yang terangsang dia karena gesekan, karena peradangan macam. Nah, ketika ada rangsangan itu ada stimulan, maka tubuh itu akan mengeluarkan mediator-mediator kimiawi itu ya. Istilahnya kayak ada keluar kimianya. Salah satunya namanya interleukin 1. Nah, yang saya baca di sini, karena jujur saya nggak pernah pakai obat ini sih, jadi saya coba lihat bahwa obat ini obat ya, jadi bukan suplemen. Kalau tadi glukosamin itu lebih ke arah kita bilang suplementasi. Tapi kalau ini obat ya, diaserin, ini dia menghambat interleukin 1. Jadi interleukin 1 yang membuat nyeri, membuat peradangan, karena ini sifat obatnya adalah menekan peradangan, otomatis nyerinya pasti berkurang. Tapi memang obat ini kemungkinan besar mengenai lambung nih dan diare juga. Jadi dia tolong di mute ya. Oke, makasih. Oke, ya. Jadi ada rata-rata obat yang sifatnya menekan nyeri itu pasti mengganggu lambung rata-rata ya, sama biasa ke usus juga. Jadi kalau yang sensitif, apalagi ini cukup obat yang tidak biasa ya, diaserin ya, bisa saja memang ada gangguan seperti diare dan macam-macam gitu. Tapi bisa kalau memang itu membantu ya bisa dicoba, mungkin bisa ditanyakan ke dokter yang memberikan apakah dosisnya bisa dikurangin, dari 1 tablet jadi setengah dulu gitu ya, bisa saja. Ya, atau tubuh memang lagi berusaha kan, namanya baru mendapat obat baru, dia butuh adaptasi, mungkin awal-awal dia diare segala macam, tapi lama-lama mungkin tidak. Tapi balik-balik lagi, itu bukan jaminan kita. Saya pernah dikasih tahu sama konsulen saya gitu, lebih baik lutut kita, tanda kutip ya, kalau mau ngomong kalau mau ngomong yang tidak terlalu positif, lebih baik kita lututnya diamputasi dibandingkan lambung kita bocor. Nah, maksudnya apa dari konsulen itu ya? Maksudnya ketika kita lutut sakit, kita hajar dengan obat terus penghilang nyeri.
Nah, sakitnya oke hilang saat itu, tapi lambung kita akan rusak. Jadi dua-duanya dapat tuh. Lututnya tetap sakit, kalau obatnya sudah enggak, lututnya lambungnya bocor gitu. Jadi tetap harus memang atas pengawasan dokter sih. Gitu. Mungkin jawaban saya seperti itu, boleh. Terima kasih. Oke, makasih dokter. Iya. Ya, bagaimana Bu Leli? Halo. Sudah ya, sudah terjawab Halo. ya. Halo. Ibu Doli dulu ya, Ibu Doli. Ya, Bu Doli dulu deh. Iya, silakan Bu Doli. Oke, malam Dr. Nahum. Halo Ya, Dr. malam. Nahum. Ya, malam Tanya Mas. ya. Silakan Mas. Kalau naik turun tangga, lutut sakit, apakah itu berarti pengapuran? Oke. Itu aja, pengen tahu. Oke, siap. Ada lagi Lasa sebelum dijawab? Ya itu aja, pengen Itu tahu. dulu Apakah ya. kalau naik turun tangga, lutut sakit, apakah itu pengapuran? Nah, oke. Kalau kita bilang itu, terima kasih loh Saudari. Jadi, kalau dibilang pasti pengapuran enggak, kita tidak bilang pasti. Walaupun sebagian besar memang kalau naik turun tangga sakit itu adalah pengapuran. Jadi tidak semua naik turun tangga sakit itu pengapuran, tidak. Tapi kalau terjadi pengapuran, naik turun tangga biasanya sakit. Ya, jadi terbalik nih ya, jadi jangan kita konsep salah. Kenapa? Karena lutut. Nah, ini balik-balik sih bicara tentang gambar lutut yang saya sudah tampilkan ya, bahwa di dalam lutut kita itu tidak hanya ada sendi, tapi di situ juga ada bantalan sendi. Kita katakan meniskus. Di situ juga ada ligamen ya, yang menyambungkan antara tulang dengan tulang. Di daerah situ juga ada otot, di situ juga ada bursa bantalan, di situ juga ada mungkin kalau mengalami suatu keadaan patologis terbentuk kista. Jadi banyak faktor loh. Tapi memang kalau kita lihat, orangnya gemuk, usianya kayaknya sudah tua, nah kemungkinan besar. Tapi balik lagi, gimana cara kita lebih pasti? Kita sudah curiga, ronsen dulu. Ronsen lutut gitu ya, kan paling sering lutut ya kita bicara ya. Nah terus juga mungkin tambahan saja ya, ini sebagai awam, lebih sakit mana naik tangga atau turun tangga gitu ya biasanya ya, lebih sakit turun tangga ya. Orang naik tangga itu rata-rata ketika kita naik tangga berat badan yang ditopang oleh lutut itu sekitar 3 kali lipat. Jadi umpama kita beratnya 70 kilo, kita naik tangga, lutut kita menahan beban 210 kilo. Gitu. Tapi ketika kita turun tangga, itu menahan 5 kali beban. Jadi 350 kilo. Gitu. Itu gambarannya. Jadi lebih berat sebenarnya turun dibandingkan naik. Gitu. Jadi kalau orang yang dengan OA, kita tidak sarankan sering-sering naik turun tangga jangka panjang terus. Gitu ya. Sesekali aja naik ya. Kalau memang rumahnya ada tangga, ya mau nggak mau ya naik turun. Tapi bukan harus naik turun tangga ya, sifatnya terus-terusan gitu. Oke, makasih Dr. Nahum penjelasannya. Sama-sama. Oke, makasih. Lanjut, Ibu yang tadi mau tanya mana ya? Kok HP-nya di sini nggak ada nama soalnya. Di Nggak ada chat nama ada, ya? di chat ada satu pertanyaan Ya. di chat. Ini yang tadi Halo. mau tanya terlebih dahulu. Ibu siapa ya? Saya mau tanya nih. Ibu Vivi ya? Apa? Ya, tadi saya Bel mau bertanya. Nah, tadi Nahum kan bilangin UC2 itu untuk membantu tulang rawannya lebih baik. Apakah UC2 nggak pernah dengar nih kata itu? Dan sekarang saya punya lutut yang kanan lagi radang. Dan dokter kasihnya Rimadex 200 mg ional dan Lirikra 10 mg. Itu semua kena lambung nggak, dok? Ya, selamat malam. Iya, Halo. Vivi. Apakah sudah atau masih ada pertanyaan lagi terkait? Udah, jadi baiknya kayak saya tulang rawannya udah tipis. Itu UC2 bisa membantu nggak? Oke, ya. Terima kasih. Kita kalau dari saya sih coba kita bisa menyarankan. Sebenarnya kalau mau cari
tadi memang sengaja saya tidak tampilkan karena kan itu merek ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau beli, bisa coba cari namanya suplemen namanya OAVIT. Ya, itu salah satu yang ada kandungan tadi yang saya tulis itu. Jadi bisa saja dicoba karena kan namanya setiap tahun pasti pengobatan itu ada yang lebih baru dengan mekanisme kerja yang berbeda. Nah, yang kedua terkait dengan obat itu, jujur mungkin apakah Ibu Vivi bisa chat di saya hanya tahu Mional karena saya sering menggunakan itu untuk pasien. Jadi kalau Mional itu adalah obat pelemas otot. Ya, jadi kan tadi saya bilang untuk kasus OA itu rata-rata bisa terjadi kekakuan sendi, which is itu sebenarnya kekakuan dari otot-ototnya yang berada di sekitar sendi untuk melindungi supaya sendi itu tidak sakit. Jadi ototnya dipaksa kerja, lama-lama kaku. Nah, Mional itu bisa membantu meredakan nyeri akibat kekakuan otot tersebut. Nah, tapi kalau yang tadi Primadec ya? Iya. Primadec itu kan 200 mg. Nah, itu bisa obat dicek. radang apa obat tahan sakit? Nah, kemungkinan sih anti sakit itu mungkin isi. Nah, itu ada isinya nggak apa? Kan itu merek dagang tuh. Nah, kemungkinan Celebrex ya, Cerecoxib kemungkinan isinya atau ya, yang seperti kayak Celebrex ya. Nah, jadi kalau untuk kayak semacam Celebrex ya kita biasanya sih yang sering Arcoxia ya, yang kita sering dengar itu Arcoxia. Nah, itu memang diciptakan untuk anti nyeri yang cukup baik untuk melindungi lambung. Jadi ya semacam itu ya, kalau memang Primadec itu tadi semacam itu, makanya tadi saya harus minta Ibu Vivi apa isinya gitu, karena kalau merek dagang saya nggak hafal semua ya, tapi isinya kalau tahu, nah saya bisa ini. Intinya kalau memang isinya bentuknya Celecoxib, Eterocoxib, pokoknya ada coxib-coxibnya itu dia sebagai dia pelindung untuk PG, prostaglandin 2 yang sifatnya untuk melindungi lambung, jadi dia aman untuk lambung. Tapi bukan berarti kita boleh terus-terusan pakai juga, lama-lama juga kena juga lambungnya. Gitu. Nah, yang satu lagi obat saya nggak tahu tuh tadi. Yang terakhir itu saya nggak pernah dengar sih. Itu Rika ya. Kalau udah makan ini ngantuk, bisa ngantuk. Iya, nggak pernah dengar sih. Rika nggak pernah dengar ya. Dia jadi kayak untuk melemeskan otot kayaknya nih. Dia udah makan bisa ngantuk. Oke, mungkin ya. Tapi sebenarnya udah ada Mional sih, harusnya salah satu aja ya kalau menurut saya, ya tidak harus dua-duanya. Jangan makan dua-duanya ya. Malah kena lambung akibatnya. Kemarin saya muntah-muntah. Iya, bisa jadi. Karena saya kan makannya pakai Nexium, tatakannya kan. Iya. Nah, saya ganti udah seminggu. Saya bilang udah seminggu ini obat belum habis. Saya ganti dengan Flamacol 30 miligram. Wah, kayaknya nggak kena tuh. Saya muntah-muntah malahan. Nah, iya, makanya berarti memang sudah kena lambung. Makanya ya harus dikurangin sih kalau memang udah kena lambung. Jadi semacam aja, kita pilih antara 2 Mional atau itu ya. Iya, salah satu aja sih kalau menurut saya sih. Sama yang tadi boleh kalau untuk yang Primadec ya, kalau memang pas nyeri aja, kalau nggak usah. Nggak usah makan ya. Itu kan peradang, itu bukan obat. Anti radang itu. Anti radang. Iya. Oh iya sih, anti radang. Ini kan saya juga pergi terapi. Tadi di terapi. Nanti aja kali. Oke. Ibu Vivi sudah terjawab ya? Ya, oke. Oke, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Cahyati. Saya mau tanya, apakah aman untuk suntik ke lutut Durolane? Karena saya rasa lututnya akan berkurang nyerinya setelah disuntik. Saya mau tanya, bisa suntik berapa sering dalam setahun dan apakah bisa dipakai seumur hidup? Itu pertanyaannya dari Ibu Cahyadi. Oke, terima kasih Ibu Cahyadi atas pertanyaannya. Mungkin saya tidak tahu apakah ini Ibu yang merasakan sendiri dengan suntik Durolan ini sakitnya berkurang atau testimoni dari orang lain ya. Tidak apa-apa, tapi mungkin kita harus tahu dulu apa itu Durolan ya. Jadi Durolan itu merupakan
asam hyaluronat, ya hyaluronik acid yang tadi sudah sempat saya bicarakan. Jadi memang rata-rata dokter di Indonesia memakai injeksinya itu kalau nggak steroid, asam hyaluronat, ya. Jadi memang asam hyaluronat memang bisa membantu menurunkan nyeri. Memang itu salah satu terapi lah ya untuk kasus OA ini, peradangan sendi. Kenapa? Jadi asam hyaluronat itu bayangkan seperti spons, atau ya spons kalau kita sabun nyuci piring itu ada spons. Nah, jadi hyaluronat itu seperti spons itu. Jadi dia bisa kalau dalam keadaan relaksasi dia bisa menyerap itu cairan sendi, ketika ditekan dia bisa keluar gitu. Cairan sendi ntar nggak kepake masuk lagi, keluar lagi gitu, spons ya. Nah, jadi dengan kita memberikan durolan atau hyaluronik acid, sponsnya kayak dibesarin gitu, kayak ditambahin kan. OA itu memang lama-lama cairan sendi berkurang lah karena terjadi peradangan macam-macam. Nah, itu kayak ditambahin lagi gitu loh. Tapi bukan sebagai isinya sama kayak cairan sendi, bukan ya, tapi dia merupakan bahan, sebenarnya hyaluronik acid itu bahan alami ada di dalam tubuh kita. Jadi tadi fungsinya untuk meredam, ya, dia bisa membantu mengeluarkan cairan sendi yang sifatnya itu membantu meredam getaran ataupun benturan seperti itu. Nah, berapa sering dalam setahun? Secara pribadi saya jarang ya menggunakan ini, tapi dari teori yang pernah saya dapatkan itu mungkin sekitar 3-6 bulan sekali. Dan memang bisa sih, aman saja dipakai seumur hidup. Ya, tapi balik-balik lagi, tetap jangan patokan kita, oh karena disuntik hyaluronik acid membantu, kita jadi nggak nurunin berat badan, kalau kita gemuk, ya kita nggak latihan. Gitu. Karena tujuan utamanya bukan diinjeksi, tapi tadi itu edukasi, weight management, sama exercise. Oke, intinya jangan berpatok pada obat ya. Kita harus berusaha menurunkan berat badannya. Oke, untuk Ibu Laras ada pertanyaan. Selamat malam, Dok. Mama saya sudah melakukan operasi TKR sudah setahun, tetapi lutut masih kaku dan sakit. Solusinya apa ya, Dok? Oke. Silakan. Terima kasih dengan tadi dengan Ibu siapa? Laras. Maksudnya Ibu Laras ya. Oke, terima kasih. Ya, berarti pertama kalau sudah melakukan TKR ya, total knee replacement, itu berarti memang sudah berat sekali ya. Mungkin OA derajat 3-4 dan bisa bikin kaku dan macam-macam. Nah, ketika operasi kan operasi itu berarti diganti sendi palsu lah ya istilahnya. Gitu ya, kita ganti sendi yang palsu mungkin pakai besi atau ini. Jujur itu di luar kompetensi saya, itu dokter orto yang melakukan, dokter bedah. Nah, tapi setelah operasi, nah itu kita sering lupa bahwa setelah operasi tidak tahu nih apakah Ibu Laras atau Ibu Laras punya keluarga yang sudah menjalankan TKR itu rutin melakukan rehabilitasi atau tidak, rutin melakukan fisioterapi atau tidak. Karena ketika pasca operasi, otot itu biasa akan mengecil, itu secara cepat gitu. Operasi apapun di lutut itu pasti akan membuat otot-otot paha, otot betis itu mengecil, gitu ya. Apalagi kalau kita kan lebih banyak tira baring dulu, nggak digunakan pakai brace segala macam. Jadi kenapa 1 tahun itu kaku? Nah, saya tidak tahu apakah rehabnya waktu itu tidak sempurna. Yang kedua, sampai saat ini apakah ada latihan untuk meregangkan itu? Kalau tidak, lebih banyak diem di kursi, di sofa, gitu, ya, pasti akan kaku. Jadi kemungkinan kakunya bukan karena dari OA-nya itu lagi, karena memang sudah tidak ada, menurut saya sudah tidak, tapi memang karena ototnya yang tidak digunakan. Gitu. Jadi bukan berarti habis operasi selesai, tidak. Operasi itu hanya membantu satu dari beberapa hal yang tetap harus kita lakukan. Gitu. Nah, tadi kalau kaku, sekali lagi, itu kemungkinan disebabkan karena otot yang menjaga itu yang karena dia mengecil, otomatis makin lemah. Tapi dipaksa untuk menjaga, kan tetap harus dijaga tuh lutut, walaupun sendinya sudah diganti. Nah, kalau tidak dilatih, tidak difisio dengan baik, tidak direhab dengan baik, ya hasilnya kaku dan nyeri juga. Iya, dengan kata lain harus tetap ada latihan ya supaya ototnya kuat menopang
lutut Ya. yang baru dioperasi gitu ya, Dok. Iya, betul. Ya. Bagaimana Ibu Laras? Saya mau Apa sudah tanya. terjawab? Iya. Saya mau tanya. Oke, Bu. Ya, Ibu Fancy, silakan. Saya kan ada autoimun ya, Dokter Nahum. Iya, iya. Jadi Selamat untuk malam. sendi sakit itu keseluruhan sendi sakit. Mm-mm. Nah, baiknya gimana? Dokter kasih saya amitriptilin Oke, sama metikobal. sama metikobal ya. Metikobal katanya vitamin ya, Betul, metikobal itu vitamin. vitamin Oke. saraf ya. Mm-mm. Nah, jadi gini sih, kalau terima kasih Ivangci untuk ini. Jadi memang pertama tentang autoimun ya. Jadi saya bilang autoimun itu baik itu rheumatoid arthritis ataupun II alami ataupun lupus ataupun Ya, saya lupus. Hashimoto thyroiditis macam-macam itu memang ini penyakit yang paling menyebalkan ya. Maksudnya autoimun itu pengertian autoimun sendiri kan adalah sel yang menyerang sel normal gitu loh, sel yang menyerang tubuh kita sendiri. Dia bisa mengenai apa aja, termasuk ke tulang. Gitu. Jadi biasanya tidak berdiri sendiri tuh autoimun. Walaupun umpama kita terdiagnosis apa lupus, itu tidak semena-mena lupus, mungkin ada yang lain, alergi, mungkin eksim, ya terus ada sakit tadi rheumatoid arthritis juga muncul. Nah, yang tadi Ivangci dikasih amitriptilin itu sebenarnya adalah kalau nggak salah anti ansietas ya, saya lupa apa, anti depresi atau anti ansietas. Kalau nggak salah anti ansietas ya. Jadi karena sakit kadang kita cemas atau panik, nah itu dikasih itu penenang lah istilah, kalau ngomong kasar penenang lah ya. Oh, Ya, bukan penghilang nyeri ya? bukan, amitriptilin sebenarnya bukan Katanya penghilang nyeri. Sebenarnya bukan, aslinya bukan Kalau Ririka? Lirika. Heeh. Bisa dicek nggak? Mungkin nanti coba cek karena saya nggak hafal obat ininya sih. Oh, Tapi biasa gitu, amitriptilin untuk saraf lebih ke arah bukan nyeri yang ini ya, kalau seingat saya ya, karena beda kalau arti nyeri kan yang itu tadi golongannya jelas gitu. Apa asam mefenamat lah atau steroid ya, kortikosteroid ya, mefinal segala macam gitu-gitu. Tapi kalau amitriptilin itu biasanya kita pakai untuk saraf, lebih ke arah itu, atau psikiatrik biasanya gitu ya. Jadi biasanya udah lebih tenang ya. Nah, terus terkait dengan apa lagi tadi? Sorry, yang metikobal. Nah, metikobal itu vitamin untuk saraf. Gitu ya. Jadi nyeri itu, nah balik-balik lagi, nyerinya kalau di sendi ya bisa saja karena masalah tulang, tapi pada autoimun dia juga bisa mengenai saraf. Ya, contohnya multiple sklerosis atau dia kena mielin yang macam-macam. Nah, itu kan harus disupport tuh sarafnya biar nggak rusak lah, biar mati. Nah, itu dengan vitamin-vitamin tersebut metikobal. Nanti coba sambil itu saya coba cari, nanti saya langsung kasih tahu lebih lanjut sih. Karena saya jarang banget gunain amitriptilin, nggak boleh sembarang itu gunain obat itu. Jadi ya saya harus lebih pastikan lagi. Oke, thank you Nahum. Sama-sama. Ya, oke. Dan Kita itu Ibu lanjut dengan Lingling. Ibu Lingling ya. Ibu Lingling mau bertanya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam Dokter Nahum. Selamat malam. Saya Lingling ya. Iya. Dok, pertanyaan saya gini. Tadi kan kalau saya tidak salah tangkap itu untuk pasien osteoartritis kan tidak bisa sembuh. Tapi apabila dok misalnya pasien yang sudah terdeteksi mengalami osteoartritis dengan grade level 4, level 4 ya, mungkinkah ada perbaikan apabila pasien melakukan exercise dengan baik? Maksudnya saya menurun ke level yang lebih rendah. Apakah bisa terjadi kemungkinan seperti itu? Terus lalu yang selanjutnya dok, apakah boleh untuk seperti kita yang sudah berusia di atas 50 tahun itu mengkonsumsi either neurobion atau metikobal? Karena saya pernah disarankan oleh dokter, itu metikobal untuk perempuan berusia lanjut itu bagus sekali. Boleh diminum 1 hari 1 kali dan sepanjang seumur hidup katanya, kata dokter. Katanya it's very good. Lalu kemudian saya sendiri adalah
penderita osteoartritis, dokter. Waktu saya melakukan MRI itu saya ada pada tahapan level 4. Dan waktu itu memang saya agak susah, dengkulnya bengkak, terus jalan juga susah. Tapi akhirnya saya melakukan hidroterapi. Akhirnya saya berenang, terus saya banyak diberikan masukan juga, kamu nggak hanya berenang, kamu banyak lakukan jalan di air. Belakangan saya baca lagi, ternyata airnya bukan air dingin, dok. It's good kalau airnya air hangat. Karena itu blood circulation kita berarti jalan. Dan itu saya lakukan dan benar amat sangat membantu. Tadinya saya berjalan, saya perlu bantuan knee supporter, jadi penyangga lutut. Dan sekarang, puji Tuhan, saya bisa berjalan tanpa bantuan knee supporter dan berjalan cukup langkah yang cukup jarak yang tempuh yang cukup jauh. Jadi selama ini obat yang saya konsumsi, saya berusaha untuk menghindari minum obat-obatan penahan sakit apapun itu bentuknya. Karena saya pikir itu tidak menyembuhkan, itu hanya menghilangkan sakit yang temporary saja sementara. Jadi saya mengkonsumsi hanya either Meticobal atau Neurobion. Itu saja. Jadi pertanyaan saya, dok, mungkinkah pasien yang sudah terdeteksi osteoartritis dengan level yang tinggi, apabila melakukan exercise dengan baik, minum vitamin juga, maksudnya yang tepat, mungkinkah akan ada perbaikan dan level itu menurun ke arah yang lebih baik gitu? Itu aja, dok, yang utama. Terima kasih, Dr. Nahum. Oke, terima kasih Bu Ling Ling untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Tapi ini memang butuh second opinion ya, maksud saya jangan hanya dari saya sendiri, kita coba mungkin dengan dokter-dokter yang lain. Nah, kalau dari saya pribadi, untuk masalah kembali dari grade 4 ke grade 3 gitu ya, atau bahkan grade 2, kalau kasusnya penggunaan exercise ataupun obat, itu sebenarnya secara maaf tidak bisa kembali. Gitu ya. Kenapa? Kayak istilah bayangkan mobil kita sudah penyok, ya kita nggak bisa balikin lagi ke bengkel dibetulin gitu kan, karena dia sudah rusak gitu. Tapi secara fungsi bisa. Jadi walaupun secara jadi kalau kita bicara itu secara anatomi, artinya bentuk tulangnya segala macam ya memang sudah begitu ya, tadi sudah saya kasih lihat gambarnya kan sudah rusak gitu. Nah, dia butuh waktu lama sekali untuk bisa memperbaiki diri. Kalau hanya dengan obat dan exercise. Tapi secara fungsi, ketika ototnya kuat, ketika dikasih suplementasi, cairan sendinya dibanyakin, umpamanya, itu secara fungsi bisa berkurang. Umpamanya tingkat nyerinya bisa berkurang, bisa. Ya, bahkan bisa nggak nyeri, bisa. Gitu. Terus yang dari kaku, jadi kalau fungsi kan nyeri, enggak kaku, tidak gitu ya, mobilitasnya gimana, aktivitas kita sehari-hari bagaimana, itu bisa improve, pasti improve kalau kita lakukan. Tapi secara anatomi tidak, which is kalau kita nggak rubah gaya hidup kita ya akan kembali lagi ke posisi sana. Tapi kalau kita bicara ada kemungkinan nggak bisa dari grade 4 ke grade 3 dengan cara lain, mungkin bisa, yaitu dengan ini lagi ada penelitian terus, yaitu adalah injeksi PRP, ya, platelet plasma, ataupun yang terbaru ada stem cell. Ya, jadi kalau stem cell itu dirangsang supaya stem cell itu sel induk ya, jadi sel induknya dimasukin, diharapkan sel induk ini dengan berbagai growth factor, faktor pertumbuhan dan segala macamnya membantu kayak membangun kembali jaringan yang rusak. Gitu. Itu biasanya dengan injeksi karena langsung to the point. Kalau minum kan dia butuh proses panjang ya, dan tidak ada sampai saat ini belum ada stem cell yang diminum. Tapi ini masih dalam penelitian, tahap penelitian seperti itu. Jadi kalau orang dengan grade 4 tetap ini nggak harus minum obat, maksudnya minum suplementasi ya kalau memang membantu, atau exercise. Ya harus exercise, harus suplemen kalau memang membantu ya suplemennya ya. Tujuannya lebih ke arah fungsinya, jadi dia activity daily living-nya tuh lebih bagus, kualitas hidupnya lebih baik, gitu kan? Dia bisa lebih beraktivitas. Yang kedua terkait dengan hidroterapi, saya setuju. Tadi saya sudah katakan, kenapa dipakai hidroterapi? Karena hidroterapi air itu kan dia membantu
menahan berat beban kita ya. Kalau kita pasti di air kita tahu lah ya, kita yang nggak bisa ngangkat anak kita atau nggak bisa ngangkat suami istri kita, mungkin bisa kalau di air ya, karena memang ada gaya yang dibantu air. Jadi lutut kita juga terlindung. Nah, tapi ada yang membedakan antara kita berenang dengan kalau tadi sempat Bu Ling lihat atau yang Bapak Ibu lihat, ada yang saya katakan aquatic exercise ya, aquatic therapy. Jadi yang dimaksud dengan aquatic exercise itu adalah latihan fisik ataupun olahraga seperti di darat, tapi ini dilakukan di dalam air. Bersepeda di dalam air, pernah lihat? Atau treadmill yang ditaruh di dalam air, kita berjalan di dalam air, ya kita bergerak di dalam air, itu kita katakan aquatic exercise. Nah, kalau masalah air dingin atau air panas, menurut saya itu tergantung dari kondisi. Kalau dia sudah kronik, dia kaku otot, kaku sendinya, kaku ototnya, pakailah air hangat. Tapi kalau dia lagi meradang hebat, jangan pakai yang hangat atau panas apalagi. Pakai air dingin, tujuannya supaya dia reda, dia punya lututnya gitu. Jadi kalau yang tadi Bu Ling dia membantu, ya karena mungkin kan sudah bukannya akut ya, istilahnya ya sudah mulai reda gejala bengkaknya apa itu, silakan. Tujuannya adalah dengan pakai air hangat dia bisa membantu merelaksasi. Ya, dia bisa membantu ototnya itu jadi luwes, jadi yang dari keras jadi lembek lagi, jadi lebih ya tadi kakunya jadi berkurang, jadi sakitnya otomatis berkurang. Di samping kita bisa mendapatkan kekuatan otot juga karena latihan di air. Terus metil kobal sama neurobion, fine, itu tidak ada batasan usia kok. Mau sampai usia berapapun selama dia tidak alergi terhadap itu, silakan saja, nggak apa-apa. Silakan. Gitu. Karena dia vitamin support sifatnya. Itu, terima kasih. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, Bu Ling sudah terjawab ya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ini ada dari chat ya. Dari Sigit. Oke, Sigit ya. Aku ada keluhan sakit di lutut. Ada kista dan cairan yang udah robek. Pernah dikasih obat dan suplemen beberapa kali. Setelah berhenti minum, akhirnya mulai latihan otot daerah kaki untuk membantu sendi di lutut. Nah, pertanyaannya, apakah masih disarankan aktivitas outdoor seperti turun gunung dengan bantuan knee support meskipun ada track record cairan yang sudah sobek dan kista? Itu pertanyaan, Dok. Oke, ya terima kasih nih traveler kita yang hebat nih. Sigit nih. Ya boleh banget, Git. Tidak apa-apa. Kalau memang sudah aman, silakan saja. Justru ya bagus aktivitas outdoor kan melatih juga ya, kardionya dilatih. Ya tapi gitu, karena kan Sigit sudah melakukan latihan otot ya, jadi sudah aman. Dan boleh, kalau memang mau lebih aman, silakan pakai brace ya, pakai pelindung. Nah, kalau untuk masalah kista atau cairan robek mungkin ya sebelumnya memang ada trauma ya di sana. Mungkin apa? Saya tidak tahu kistanya apakah kista yang dikatakan itu apa jenisnya, Baker kyst atau apa ya yang di belakang lutut. Tapi itu bisa terjadi yang biasanya karena gesekan atau karena riwayat trauma. Nah, yang penting adalah ketika nanti naik turun gunung ya hati-hati aja. Kalau lagi licin, lagi apa ya harus hati-hati, jangan sampai trauma kena lutut lagi gitu. Dan setahu saya juga Sigit sempat punya cedera meniskus ya kalau tidak salah ya. Jadi ya meniskus itu penyembuhannya cukup lama. Ya kalau memang mau benar-benar aman ya biasanya sekitar 6 bulan sampai 9 bulan untuk rehabnya. Tapi ya kalau sudah tidak ada nyeri, tidak ada kekakuan, nggak ada kayak susah ya dilurusin ditekuk, ya silakan aja, nggak apa-apa, mau naik gunung silakan. Oke, Sigit, gimana? Sudah oke? Jadi boleh ya, tapi harus tetap hati-hati ya. Ada pertanyaan lagi. Oh, Ibu Ling lagi bertanya ya, chatting ya. Dokter Nahum, kalau saya boleh dan bisa dapatkan di mana treatment akuatik di Jakarta? Di mana nih tempatnya nih?
Nah, sebenarnya kalau kayak ini ya semua yang ada di kolam sih bisa saja. Tapi kalau memang khusus untuk aquater rehab, saya nggak terlalu banyak tahu ya. Tapi biasanya rumah sakit biasanya kita kerjasama gitu loh sama rumah sakit, kan nggak semua rumah sakit punya kolam renang ya gitu kan, ini pasti latihannya di kolam renang kalau akuatik. Jadi tapi bisa dibantu mungkin kayak di RSAL pasti ada tuh RSAL ya, Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo gitu tuh pasti ada. Tapi kalau besar kayak Rumah Sakit Siloam atau ini sih saya kurang paham. Nah kalau kayak di tempat saya juga di klinik yang di Gading Serpong saya nggak punya kolam renang, ada tempat kolam renang tapi itu punyanya owner lah, keluarga yang punya klinik gitu loh. Jadi apa namanya, kalau untuk komersil kayaknya belum. Tapi kalau umpama itu bisa caranya, dan dengan akuatik itu kita pilih kolam renang umpama di apartemen kita, atau apa kita panggil orang rehab, fisioterapis atau terapis olahraga, suruh datang ya kayak PT gitu ya, jadi latihan lah tapi di air. Nah nanti dia biasa ada bawa alat kayak spons gitulah, kayak busa-busa gitu, itu lumayan untuk membantu pergerakan. Tapi kalau dibilang senternya di mana, jujur saya nggak bisa, kurang tahu sih daerah, maksudnya klinik apa atau bagaimana. Mungkin teman kalau di Instagram apa coba aja diketik sih ya, mungkin akuatik, atau di Google mungkin muncul sih saya rasa. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Ada. Saya mau bertanya ke Dr. Nahum. Oke, Bapak Nathanael, silakan. Ya, saya Nilit ya, Dr. Nahum, selamat malam. Malam, Om. Ya, dalam 2 minggu ini di pergelangan tangan saya yang sebelah kanan itu nyeri ya, dan bahkan untuk menggerakkan jempolnya itu, kalau menggerakkan jempolnya itu agak sakit, dan kalau menyentuh barang itu nyeri sekali itu. Apakah itu disebut osteoartritis atau apa ya? Dan apakah dengan meminum UC2 itu bisa membantu itu, Dok? Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Om Nathanael untuk pertanyaannya. Jadi saya mencoba membayangkan ya, tidak tahu apakah benar atau tidak yang dimaksud dengan Pak Nathanael itu daerah sini ya. Saya tidak tahu nih benar atau tidak ya. Ya benar. Ya, betul ya. Nah kalau daerah situ biasanya itu disebabkan karena texting. Ya, texting itu mengetik ya, apakah di laptop, apakah HP, ataukah itu sih saat ini kalau dari saya dengar dari Pak Nathanael itu bukan kasus OA ya. OA itu rada jarang di daerah pergelangan tangan ya, karena kan tidak membebani ya, kecuali kita sering push up. Saya tidak tahu apakah sering push up atau pernah cedera ya, tapi kalau Pak Nathanael tidak, itu kita katakan lebih ke arah tendonnya yang mengalami cedera. Ya, itu kita katakan namanya De Quervain vein, tenosynovitis. Ya. Nah, itu disebabkan karena gerakan yang berulang nih, gerakan begini berulang ya, sama nekuk begini berulang. Makanya saya bilang texting, kalau kita texting, nah tangan begini-gini lama-lama sakit tuh dia, nyeri. Itu sejauh ini sih karena beda fungsi dengan UC2. UC2 cara kerjanya itu lebih ke arah tadi itu memperbaiki, dia ada growth factor-nya, lebih ke arah memperbaiki tulang rusuk sendi, sedangkan di sini kan lebih ke arah tendon. Jadi sih saya rasa bukan indikasinya ya UC2 itu untuk kasusnya Pak Nathanael saat ini. Nah, sementara yang bisa saya sarankan ke Pak Nathanael, beli thumb support. Jadi dia semacam brace gitu yang ngelindungin tangan. Jadi tangannya kayak nggak banyak gerak, ibu jarinya. Mungkin pernah lihat, bisa dicari sih di Century, Guardian gitu ya, thumb ibu jari ya, THUMB support itu dipakai setiap mau tidur atau pas aktivitas boleh. Itu bisa membantu kok mengurangi. Iya. Jadi ke arah tendon itu ya. Iya, betul. Bisa dicari, namanya De Quervain vein, tenosynovitis. Cuman nggak ada bahasa awamnya, jadi saya susah juga
memberi ininya sih. Baik, terima kasih Dr. Nahum. Ya, dengan senang hati. Ya, makasih. Nilit, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya Bu Neni. Oke, Pak Untung, silakan. Saat malam Dr. Nahum. Selamat malam, Mas. Saya mau nanya ini, kalau seseorang itu lagi jongkok ya, terus lututnya sakit itu, apa itu memang tanda-tanda pengapuran, Dok? Lu bukannya di sini, Li. Kok lu bilang 90% iya. Oh gitu. Iya. Tapi tetap nggak bisa kita hanya itu ya Pak Untung ya. Jadi ya harus ronsen sih. Tapi 90%. Apalagi kalau saya tidak tahu untuk Pak Untung atau untuk orang lain. Kalau untuk Pak Untung orang lain, lutut saya masih kelihatannya bagus ya. Oh, oke ya. Apalagi saya itu mendampingi ibu renang hampir tiap hari lah. Ya. Oh, oke, bagus. Sepertinya ada banyak perubahan. Saya punya jantung yang di bypass itu. Itu napas saya makin sangat bagus gitu. Setelah berenang ya, Pak Untung ya. Iya, memang. Itulah. Tapi memang lutut saya itu juga ya semoga nggak bermasalah sih. Yang biasa aja. Ya. Puji Tuhan. Ya. Barangkali untuk berdoa itu barangkali. Ya. Makanya kalau mau berlutut pakai alas, iya. Sering buat berlutut tadi ya. Tapi pakai alas ya Pak Untung ya. Bisa kok. Memang memang membantu sekali tadi mungkin karena berenang atau apa jadi dia membantu. Tapi kalau yang kasus tadi yang kalau jongkok itu pas mau bangun sakit dan dia itu lebih ke arah OA sih. Kalau cuman yang lutut sebelah kanan doang tuh. Bisa. Tadi kan saya bilang ke Pak Untung dan Bapak Ibu bahwa OA itu tidak selalu dua sisi. Dia bisa satu sisi aja kanan lebih berat. Iya. Ya, gitu bisa. Beda sama tadi rematik. Kalau rematik bisa jari tangan dan dua sisi biasanya. Gitu. Biasa dokter kasih resep obat ya, gitu ya. Paling itu sih. Ya, cuman balik-balik lagi saya setuju dengan tadi siapa Ibu Lingling yang ngomong obat itu hanya menghilangkan nyeri, tidak menyembuhkan memang. Gitu ya. Jadi ya istilahnya kalau kayak api, sumber apinya kita tidak hilangkan, hanya apinya aja kita siram-siram gitu loh. Tapi sumber api ini tetap ada terus ya. Lama-lama ya kebakar lagi. Gitu. Iya, dokter. Terima kasih ya penjelasannya. Dengan senang Terima hati, kasih, Bu Neni. Ya, makasih Pak Untung. Ini ada pernyataan dari Ibu Anita nih untuk membantu pertanyaan Ibu Lingling. Katanya di Rumah Sakit Gading Pluit ada aquatic treatment. Coba aja dihubungin ya Bu Lingling ya. Oke. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Itu Ibu Liani ada di chat ya? Ada Liani. Ya, Ibu Liani. Ibu Liani bertanya kalau seperti jari-jari yang ditekuk tapi susah diluruskan lagi, apakah ini RA? Dan kalau ada bunion di kaki, pada jempol kaki, jadi ada pembengkakan ke samping, apakah ini juga RA? Solusinya sebaiknya gimana? Dan kalau bagian dari tulang kiri kaki sampai ke tapak kaki sering seperti nyeri-nyeri gitu, kira-kira itu kenapa ya? Demikian, Dok. Oke, terima kasih Setian. Ya, terima kasih Bu Liani atas pertanyaan. Dua pertanyaan pertama bisa saya jawab dengan cepat, tapi yang ketiga ini rada bingung ya. Nanti coba kita diskusi. Jadi kalau yang pertama dan kedua jawabannya bukan RA ya, bukan rheumatoid arthritis. Nah, kalau yang pertama jari-jari yang ditekuk terus jadi susah diluruskan, itu kemungkinan sama ada masalah tendonnya kejepit selumbung atau peradangan tendon, itu kita katakan trigger finger ya. Jadi kayak orang trigger tuh pelantuk apa, kalau kita mau nembak tuh kita punya ini pelantuk kayak ya istilahnya trigger. Jadi ketika begini mau dilurusin lagi nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang kejepit selumbung di sini, ada yang kejepit ya, di sininya ada yang kejepit nih gitu ya. Nah,
caranya gimana? Biasanya disuntik. Kita latih bisa, tapi kalau yang rada berat, kalau begini balik lagi, begini nggak bisa dibuka. Itu kita suntik, biasanya suntiknya steroid, disuntik sekali, kali terus latihan. Udah, lama-lama dia bagus. Kalau memang nggak membantu juga dengan suntik, terpaksa operasi kecil. Jadi selubung yang ada di atas dari tendon itu otot yang tendon itu adalah yang menyambungkan otot dengan tulang, urat kalau ya bahasa awamnya itu urat. Nah itu yang disuntik. Itu yang pertanyaan pertama. Kalau kedua bunion itu bukan RA ya, tapi bisa jadi salah satu tanda artritis gout, namanya gout artritis. Tapi tadi saya tidak masukkan karena terlalu panjang entar. Ya, asam urat gitu ya, dengan mungkin ada tinggi, kadar asam urat macam-macam bisa menyebabkan bunion. Yang kedua itu karena biasa pemakaian sepatu yang tidak benar, ya terlalu sempit, ya jadi dia kakinya bengkok begitu. Jadi tulang yang ada di sini, ya kita katakan proksimal palang dari ibu jarinya itu terlalu begini nih, sama yang sini ini dia terlalu ke sana gitu. Jadi ini yang menonjol. Nah, biasanya kalau seperti itu, apalagi sudah berat dan sakit, mau nggak mau dia biasa dioperasi, dibalikin. Itu posisi sudah, jadi istilahnya kalau kita begini, posisi sudah begini. Jadi harus dioperasi, kayak dipasang pen gitu, biar dia seperti ini gitu ya. Itu. Tapi kalau mau lebih jelas, jawabannya lebih baik konsultasi ke dokter orto. Itu khusus bedah tulang, ambil yang sub kaki ya kalau mau bagus. Nah, yang ketiga ini nih, saya rada bingung dari bagian tulang kiri kaki. Maksudnya tulang kiri kaki itu yang mana ya? Apakah tungkai, apakah telapak kaki, ataukah jari kaki, atau bagaimana? Saya kurang paham, jadi saya belum bisa menjawab. Ada di bawah tulang kering kaki kan? Oke, tulang kering kaki ya. Jadi bukan tulang kiri ya, tulang kering. Yeah. Oke. Nah, ini juga tergantung. Kalau dari tulang kering itu kan di depan, ya. Sedangkan telapak kakinya itu di bawah berarti. Saya takut ini dua hal yang berbeda. Nah, saya juga nggak tahu aktivitasnya Bu Liani apakah sering lari, naik turun tangga atau tidak. Gitu ya. Nah, biasanya kalau ada nyeri di tulang kering itu biasanya dua kita pikirkan. Yang pertama itu ada namanya kalau ini orang yang suka aktivitas tapi ya suka berlari atau suka itu bersepeda umpamakan, itu bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kita katakan shin splint, ya itu terjadi karena otot di area tulang kering yang di sisi depan itu mengalami kekakuan karena keseringan dipakai begitu-gitu terus. Jadi yang di depan sini nih, kalau gambar saya di sini ini nih sakit nih, ya shin splint namanya. Atau yang kedua ada retak di di tulang ya, itu yang kita katakan stress fracture. Jadi belum patah begitu, tapi sudah mulai ada retak. Ya, itu kemungkinan yang kedua. Tapi kalau telapak lain lagi, saya tidak tahu apakah nyambung, bagaimana saya tidak tahu. Tapi kalau telapak untuk usia tua biasanya kemungkinan plantar fasciitis ya, biasanya which is ada terjadi peradangan di sakit itu biasa ini kalau tumit dia ada di depan nih, di sininya nih. Kalau ini telapak kaki ya. Ini tumit dia ada di sini. Saya tidak tahu apakah betul atau tidak dimaksud dengan Bu Liani gitu. Tapi semoga bisa menjawab. Kalau ditanya sering kenapa nyeri-nyeri gitu, ya kemungkinan karena pemakaian high heels biasanya ya. Saya tidak tahu apakah Bu Liani suka memakai high heels atau tidak, saya tidak tahu, tapi bisa. Iya. Oke, Bu Liani sudah terjawab ya. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Weni. Sendi engkel saya bengkak, ditekan seperti ada bekas tanda jari. Apakah itu ada cairan? Bagaimana mengatasinya? Kebanyakan berdiri dan berjalan
sakit dan panas. Ya, demikian Oke, dok. ya terima kasih Dokter Penny. Ya, malam juga Bu Weni. Oke, ya kalau ini saya rasa bisa kenapa kapan mulainya gitu ya? Pertama kapan mulainya? Kedua masih ingat nggak posisi sebelum kejadian itu bagaimana mekanismenya? Apakah dia tertekuk ke dalam atau bagaimana? Terus yang ketiga, kalau ada bekas tanda jari, ya kemungkinan besar itu cairan. Nah, karena kenapa sendi engkel yang bengkak itu bisa banyak faktor. Ya, bisa yang pertama kalau posisinya bayangkan nih kaki ya, dia tiba-tiba masuk ke dalam gitu. Nah, sininya cedera nih biasanya. Nah, itu kita katakan terkilir ankle sprain. Mungkin bisa karena aktivitas ya olahraga macam-macam ataupun pakai high heels salah, kan kadang keseimbangan kurang ya, high heels yang runcing tuh dia punya ujungnya runcing jatuh. Nah itu bisa. Tapi yang kedua bisa saja mungkin ada tanda bengkak nggak hanya di ankle, mungkin sampai ke kaki atas ya. Saya tidak tahu juga nih usia Bu Weni berapa, terus ada masalah nggak dengan jantung, ada masalah dengan ginjal. Karena biasanya baik penyakit jantung atau sakit ginjal itu membuat kaki bengkak. Nah, yang paling terlihat bengkak biasanya memang di daerah ankle. Kalau ditekan bengkak pada gagal kelainan jantung ya ataupun ginjal, waktu ditekan dia lama balik tuh, gitu ya. Itu mungkin maksudnya tanda jari itu. Nah, mengatasinya gimana? Tergantung. Bu Eni mungkin angkat tangan, ada yang mau ditanya secara ini? Mungkin mau langsung menambahkan atau Bu Weni, silakan. Di-unmute, Bu. Bu Weni, tolong di-unmute. Atau kepencet kali ya? Kaki saya flat, dokter, katanya. Ya, nggak masalah sih kalau flat itu memang, nah itu tadi salah satu yang, nah itu Bu Weni sudah unmute. Bu Weni, silakan. Bu Weni mau ada tambahan mungkin. Bu Weni, silakan. Ya, nggak apa-apa, saya lanjut dulu ya. Biar lanjut aja. Jadi, ini nanti menjawab juga tadi dengan yang telapak kakinya sakit itu ya, Bu Diani ya. Jadi bisa itu karena flat. Jadi kalau flat itu rada sulit ya dijelaskannya ya. Tapi kita punya telapak kaki itu ada arc-nya, ada cekungan gitu di sisi dalamnya ya. Nah, kalau itunya cekungan itu sangat kecil ataupun datar, nah itu kita katakan flat foot. Itu bisa mempengaruhi kejadian tadi telapak kaki nyeri. Nah, untuk sekarang balik lagi ke kasus Bu Weni, ini sebenarnya tidak terlalu ada koneksinya nih, hubungannya antara kaki flatnya dengan yang tadi bengkaknya itu. Jadi balik lagi kalau bengkak tadi bisa karena cedera yaitu ankle sprain. Cara terapinya adalah yang pertama harus kompres es ya kalau akut. Kompres es setiap 4 jam sekali, setiap kompres 15 menit. Yang kedua harus ankle exercise, harus mainin latihan ankle. Nah, sedangkan kalau masalah jantung ataupun ginjal, yang pertama memang pasti latihan dulu ankle-nya. Ya, kita bisa dicari di Google atau YouTube ankle pumping namanya, atau konsultasi ke saya atau ke dokter olahraga ataupun ke dokter rehab, nanti kita terapi kita ajarkan. Tapi yang penting adalah pastikan dulu kalau memang ada penyakit jantung, ya jantungnya problem nggak, ternyata memang ada gagal jantung, ya obatnya juga harus macam-macam. Gitu ya. Ginjal, kita lihat ureum kreatinnya seperti apa. Ya kalau memang ada masalah ya konsultasikan ke penyakit dalam untuk itu. Jadi tergantung, atau juga ada yang lagi yang menyebabkan kaki bengkak itu kalau terjadi sumbatan vena dalam di vein thrombosis namanya. Lain-lain nih treatmentnya. Nah, jadi makanya tergantung, dan semua itu membuat sakit ya. Sesuatu yang bengkak itu membuat semuanya sakit. Mau kasusnya apapun, mau terkilir kayak, mau karena gagal jantung, atau penyakit jantung atau penyakit ginjal, ya, ataupun bisa saja karena radang sendi, gout, asam urat juga bisa, itu juga sakit. Gitu. Jadi harus diperiksa lebih lanjut sih. Tergantung kasusnya gimana.
Ya, mungkin Ibu Weni harus ke dokter kali ya. Ya, Untuk saya lebih rasa begitu jelasnya. lebih baik. Iya, karena kan itu banyak sekali sebabnya ya yang harus diketahui supaya bisa dapat pengobatan yang tepat. Ibu Weni, terima kasih. Saya rasa kita cukup hari ini untuk seminar kita karena waktu sudah mau jam 9 ya. Sudah waktunya kita semua istirahat. Terima kasih banyak kepada Dr. Nahum yang sudah menjelaskan penyakit persendian yang begitu jelas ya, sampai ke latihannya kita dikasih tahu bagaimana caranya. Terima kasih untuk semua peserta seminar pada hari ini dengan kerjasamanya sehingga semua bisa berjalan lancar. Jadi dengan kata lain kesimpulannya, selama kita masih sehat, kita harus jaga kesehatan kita dengan melakukan aktivitas olahraga, ya, menjaga pola makan yang baik supaya tidak terlalu gemuk, ya, obesitas, ya, supaya menjaga tulang dan persendian kita tetap sehat. Mungkin itu seminar kita hari ini, mudah-mudahan bisa membantu kita semua supaya tetap fit, sehat, ya, sampai usia kapanpun kita bisa tetap berjalan terus ya, bisa jalan-jalan ya, bisa beraktivitas dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk Dr. Nahum dan terima kasih untuk semuanya. Kita akan tutup acara seminar kita akan doa penutup ya. Nanti setelah doa tunggu sebentar ya, kita akan foto bersama ya. Doa penutup minta Love Dolly untuk pimpin kita. Oke. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk pembahasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Nahum. Membuka wawasan kami untuk semakin mengerti bagaimana kami harus menjaga dan memperhatikan persendian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penjelasan yang sangat jelas bagi setiap kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini sungguh-sungguh berguna bagi setiap kami dan menolong setiap kami. Khususnya begitu banyak orang yang mengalami masalah sendi lutut. Kiranya Tuhan tolong kami. Berkati Dr. Nahum yang sudah menyampaikan makalahnya, kiranya Tuhan memberkati di dalam tugasnya sebagai dokter, bisa menolong banyak orang. Kami juga berterima kasih untuk setiap kami yang sudah hadir, yang sudah mendengarkannya. Kiranya setiap kami sungguh juga mendapat berkat. Terima kasih Bapak untuk pembahasan pada malam hari ini yang begitu jelas, yang sudah diajarkan kepada kami supaya setiap kami pahami. Kami berdoa, serahkan diri kami masing-masing, tetap memberikan kami tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Doli. Kita mau foto bersama ya, bisa buka kameranya, ya kasih wajah senyum cantiknya ya. Minta Henok ya, Henok, iya, Bapak Henok untuk bantu untuk foto kita. Siap semuanya, ada yang belum kasih senyum. Ada yang belum buka kamera nih. Sudah semua? Ada ya. Nggak ada lagi yang mau buka kameranya? Siap ya, diambil ya. Banyak membuka semua bukannya. Senyum semua, satu. Semua saling kenal ya.
Sebentar. Ini internetnya nggak stabil nih, sebentar. Saya ulang sebentar ya. Saya ulang sebentar ya, sekali lagi ya. Ya, tetap senyum. Sekali lagi. Mana buka lagi kameranya, semua. Mana para ilham? Ya belum buka cepat, masih ditunggu. Ayo, masih ditunggu. Saya semua kameranya. Oke, nah. Semua buka ya berarti ya tadi ya. Sudah. Sudah, Rose? Sudah. Oh, Oke. sudah ya. Thank you, Dr. Nahum. Thank you. Sama-sama. Terima kasih ya. Dearly. Tepuk tangan untuk Dr. Nahum.